Yang hormat. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Baik, semua sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawali kegiatan kita dengan doa. Saya minta Adik Dis untuk pimpin kita ke dalam. Dikerjakan masing-masing dan tidak boleh ada kerjasama. HP digunakan ketika nanti saya menyuruh atau memberikan izin kepada Anda untuk menggunakan HP. Semua HP disimpan di bawah atau di dalam laci. Sekarang kita mengerjakan pretestnya. Waktu pretestnya 5 menit. Semua kerja masing-masing ya. Apabila ada soal di dalam lembar soal ini tidak kalian pahami, silakan angkat tangan untuk bertanya. Jam 11:10 jawabannya dikumpulkan. Oke, dikerjakan dari sekarang. Ada yang tidak dipahami silakan angkat tangan.
untuk PPS-nya, kerjakan yang kalian bisa tahu, kerjakan saja. Kali. Oke, bisa. Aron kerja sendiri ya, jangan mulai ke belakangnya, nak anak. Oke, waktu kita lagi 2 menit.
and you're a very important part of your ecosystem. Stay tuned to learn more about the exciting worlds that exist all around us. What is an ecosystem? So exactly what is an ecosystem? An ecosystem is a system formed by the interaction of a community of organisms with their physical environment. Let me see if I can make this a little clearer. Take this pond, for example. Everything you see here, the water, the ground, the plants and animals living in and near the water is an ecosystem. The living things and their non-living environment are working together and helping to maintain each other. When you have a relationship where things work together and depend on each other to exist, it's called symbiosis. So a pond is an ecosystem. But what about if we took a drop of pond water and put it in a dish? Well, this is an ecosystem too, only much smaller. There's still an environment with the water and living organisms inside too, each working together to help maintain the other. So if an ecosystem can be as small as a drop of water, we can't possibly cover all the ecosystems in the world during this program, but we can cover some of the major ecosystems of Earth, each with unique environments and living organisms. These areas are called biomes. By definition, a biome is a major regional or global living community characterized by the dominant organisms and the climate. The Arctic tundra. In this program, we are going to cover 7 major biomes found on Earth. Let's begin with the biome we call the Arctic tundra. When you hear the word Arctic, you probably think of something cold. Well, you're right on track. The Arctic tundra is definitely cold, with temperatures reaching almost negative 51 degrees Celsius during the winter. Even in the warmest months, the temperature rarely goes above 10 degrees Celsius. Because the temperatures are so cold, the subsoil of the Arctic tundra remains frozen all the time. This permanently frozen ground is called permafrost. The Arctic tundra has a mostly dry climate and sees between 30 to 50 centimeters of rainfall annually. During summer, it gets just warm enough for a thin layer of topsoil to thaw and pools of water to form, attracting insects. And some of those insects become a feast for hungry migrant birds that venture into the area during that time of year. Throughout the rest of the year, however, the climate is extremely dry and cold. So the plants and animals that live there have special characteristics that help them survive in the environment. For instance, many of the animals that live in the tundra have very thin fur, like polar bears. And you won't see trees in this area. They just can't adapt to the harsh conditions. So small shrubs and lichens are the dominant plants here.
kalian semua di sini, setelah kalian menyimak video yang Ibu bawakan ini, ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu lontarkan kepada kalian. Siapa yang bisa menjawab, silakan mengangkat tangan. Pertanyaan-pertanyaan ini untuk pendalaman materi kita pada siang hari ini. Apa yang kalian ketahui tentang video yang disajikan ini? Video ini menyajikan tentang apa? Siapa yang tahu? Oke, Leon. Iya, video ini menyajikan tentang ekosistem. Oke, siapa yang tahu apa itu ekosistem? Oke, sudah. Eko laki-laki sudah, sekarang perempuan. Adentis, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan Iya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Siapa lagi yang lain? Siapa yang mau menambahkan apa itu ekosistem? Mungkin ada yang mendapat info Udis? Udis bilang ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Siapa yang lain? Siapa lagi? Oke, iya, jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kira-kira komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam ekosistem? Oke, mana? Iya, komponen biotik dan komponen abiotik. Siapa yang tahu komponen biotik itu contohnya apa? Aaron? Oke, contohnya seperti makhluk hidup, yaitu seperti manusia. Jadi komponen abiotik itu adalah semua hal yang hidup atau biasa disebut dengan makhluk hidup, seperti manusia, apalagi hewan, apalagi kalau gitu komponen biotik itu komponen yang seperti apa? Siapa yang tahu? Benar? Abiotik. Komponen abiotik siapa yang tahu? Komponen abiotik. Oke, Nona. Tanah, iklim. Oke, Pak. Siapa lagi? Gama, Siri, Nona. Komponen abiotik. Nona tadi sudah sebutkan iklim, tanah, ya. Adik. Air. Oke, siapa lagi? Oke, Eko. Matahari. Nona. Suhu. Oke, pas. Jadi komponen abiotik itu adalah komponen benda mati atau yang tidak hidup dia. Jadi di dalam ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem itu adalah komponen-komponen pendukungnya, yaitu biotik dan abiotik. Biotik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Abiotik itu seperti air, tanah, udara, suhu, matahari, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Apabila salah satu komponen di dalam ekosistem ini tidak ada, apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Oke, Nona. Iya, tidak ada keseimbangan dalam ekosistem. Kalau ekosistem itu tidak seimbang, berarti apa? Masalah. Apabila salah satu komponen tidak ada di dalam ekosistem, maka tidak ada keseimbangan di dalam ekosistem, maka akan menjadi masalah pada ekosistem tersebut. Tadi sudah kalian dapatkan, kalian melihat ada tundra, ada sabana, dan ada steppe dengan suhu sekian, dengan panjangnya berapa sentimeter dan sekian. Itu masuk dalam jenis-jenis ekosistem. Untuk kita mengkaji lebih jauh terkait masalah-masalah yang terjadi di dalam ekosistem itu, apabila salah satu komponen itu tidak ada, maka akan menimbulkan masalah. Mari kita bahas sama-sama, kita kaji sama-sama dalam LKPD yang akan Ibu bagikan. Jadi nanti kelompok 1 mengerjakan LKPD 1, kelompok 2 LKPD 2, dan kelompok 3 LKPD 3, dan kelompok 4 LKPD 4. Jadi sini Ibu sudah siapkan, silakan masuk dalam kelompok masing-masing yang sudah dibagikan. Ya, sebelumnya kita sudah pelajaran sebelumnya dan kelompoknya sudah kita bagikan, ya. Ingat ketika teman saya kemarin. Ini masih berhubungan dengan yang namanya ekosistem. Ya, silakan masuk dalam kelompoknya masing-masing dulu. Kursinya diangkat, ya.
pada masalah. Maka LKPD yang saya sajikan di sini adalah berupa artikel. Di dalam artikel itu termuat masalah pada ekosistem. Nanti kalian kaji, kalian identifikasi masalah di dalamnya. Kira-kira dalam satu artikel itu ada berapa masalah? Kalau penyebab masalah itu apa? Kalau buat rumusan masalah dulu. Setelah buat rumusan masalah, carilah kajian literatur yang akan mengatasi masalah tersebut, lalu buatlah kesimpulan. Di dalam LKPD ini sudah saya siapkan lembaran-lembaran yang akan kalian isi, mulai dari kegiatan identifikasi, rumusan masalah, penyebab, kajian literatur untuk mendukung, di mana mencari solusinya, dan terakhir pada kesimpulan. Maka kerjakan di dalam LKPD ini. Nanti dikumpulkan, karena hari ini yang presentasi kelompok berapa? 2. Oke, baik. Nanti kelompok 2 silakan mempersiapkan baik-baik, sehingga sebentar selesai kita presentasi. Oke, saya baikkan. Ini masalah untuk kelompok 1, nanti dikaji secara baik-baik LKPD-nya. Dibaca dulu langkah kerjanya, lalu dituliskan sebaik-baiknya. Aaron ini senyum-senyum, Aaron ini. Aaron nanti baca baik-baik dulu Aaron. Oke, ini kelompok, itu kelompok berapa? Oh iya, ini 2. Maaf, ketukar ya. Ini kelompok 3 punya. Ya, oke, ini kelompok 4. Jika ada masalah nanti bisa ditanyakan. Oke, kita lihat dulu sama-sama. Oke, HP-nya silakan dikeluarkan dari laci meja. Kalian berhak menggunakan HP karena di bawah lembar LKPD itu, di bawah artikelnya itu ada link yang sudah saya bagikan sebagai sumber belajar. Dan saya sudah share di grup kelas terkait LKPD, sehingga linknya itu bisa kalian copy dan kalian cari di internet menggunakan HP kalian. lanjutan. Nanti baru sebentar boleh digiring, tapi kalian bicarakan di atas dulu. Oke, penilaian yang ibu lihat di sini yang pertama adalah keterampilan kolaborasi. Keterampilan kolaborasi di sini, sebentar semua perhatikan di sini, sambil suruh mengerjakan kalian perhatikan di sini. Ada item yang dinilai pada keterampilan kolaborasi di sini adalah bekerja produktif, menunjukkan rasa hormat, kompromi dan tanggung jawab. Jadi
Semua harus bekerja sama, bekerja secara produktif, berkompromi, bertanggung jawab di dalam kelompok, dan saling menghargai, menunjukkan rasa hormat. Boleh beda pendapat, tetapi harus saling menghargai untuk mencapai satu kesepakatan dari solusi yang kalian tawarkan. Oke, lalu selain itu juga nanti ada penilaian diskusi dan tanya jawab, nanti akan terjadi presentasi, juga ada penilaian, rubriknya ada di sini. Nanti itu akan dinilai. Lalu berikut kelompok 2 yang presentasi, maka kelompok lain juga mengerjakan. Tidak menutup kemungkinan bahwa kelompok 2 yang presentasi berarti kelompok 2 saja yang kerjakan. Semua harus mengerjakan. Silakan dikerjakan.
bagikan keterampilan kolaborasinya, rubrik penilaian keterampilan kolaborasinya. Nanti kalian bawa pulang ke rumah, lalu kalian menilai sesama teman kalian di dalam kelompok. Benar tidak dia bekerja produktif? Benar tidak dia berkompromi? Benar tidak dia bertanggung jawab? Dan itu nanti di masing-masing di rumah, tidak di sini. Karena itu secara pribadi supaya saya tahu secara pasti, kalian menilai sendiri lalu langsung kasih ke ibu. Tidak perlu lagi tanya teman, saya nilai ibu berapa? Tidak boleh ya, saya nilai Anda berapa sekian-sekian, tidak boleh. Anda sendiri menilai teman, benar tidak dia bekerja di dalam kelompok, jam 12. Sekarang 11.49. Nanti jam 12 lewat 5 menit ya. Nah, 12 lewat 5 menit itu kita presentasi. 12 lewat 5 menit itu dipresentasi oleh kelompok 2. Nanti kelompok lain silakan menanggapi
Itulah dari apa?
disimak secara baik-baik. Yang pertama, bagaimana Anda menyampaikan pendapat. Kalau yang kedua, bagaimana menanggapi. Kalau yang ketiga, bagaimana Anda mempertahankan argumentasi Anda. Oke? Oke. Ini tentang penilaian presentasinya. Bagaimana Anda menyampaikan pendapat. Kalau bagaimana menanggapi. Dan yang ketiga adalah bagaimana Anda mempertahankan argumentasi Anda. Itu yang dinilai. Kalau penilaian kerja kelompok di sini yang dinilai adalah disiplin, kerjasama, kejujuran, kepedulian, dan juga ada tanggung jawab. Di sini tadi sudah masuk di kelas. Tidak.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Francis Patulun sebagai moderator. Ya, suaranya agak besar, mana? Oke. Saya Bernika Juliana Maran sebagai pemateri pertama. Saya Desia Lagu Ewati sebagai pemateri kedua. Saya Maria Betulis Kera Stadion sebagai pemateri ketiga. Saya Maria Catalina Lubis sebagai pemateri keempat. Baik. Kepada teman yang membawakan materi, saya persilakan. Oke, kita semua berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Oke, tidak usah dibaca langsung saja, nanti itu yang paparkan ini. Oke, ini masalah dari kelompok 2 terkait apa? Silakan dipaparkan. Berdasarkan artikel di atas, identifikasikan atau definisikan masalah yang kalian temukan setelah memahami artikel tersebut. Masalah yang kami ambil di sini mengenai penumpukan sampah plastik di ekosistem air laut. Dari masalah tersebut, kami mengambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa penyebab penumpukan sampah plastik di ekosistem air laut? Yang kedua, apa dampak penumpukan sampah plastik bagi ekosistem air laut? Dan yang ketiga, bagaimana tindakan atau solusi untuk mengatasi penumpukan sampah plastik di ekosistem air laut? Dari rumusan masalah tersebut, kami melakukan penyelidikan, mencari tahu, dan ada beberapa informasi yang kami temukan. Pertama, penyebab penumpukan sampah plastik di ekosistem air laut disebabkan oleh pembuangan sampah langsung, kurangnya sistem pengolahan sampah, produk plastik sekali pakai, kesadaran lingkungan yang rendah, aktivitas perkapalan dan proses degrasi yang lambat. Informasi yang kedua, dampak penumpukan sampah plastik bagi ekosistem air laut adalah kematian hewan laut, kerusakan habitat laut, merusak rantai makanan dan merusak keindahan laut. Informasi yang ketiga, tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi penumpukan sampah plastik di ekosistem air laut adalah mengembangkan regulasi yang ketat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, meningkatkan fasilitas pengolahan sampah, melakukan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya sampah plastik. Kesimpulan yang kami ambil dari pernyataan di sini yaitu penumpukan sampah plastik disebabkan oleh aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya pembuangan sampah ke laut secara langsung. Dampak dari penumpukan sampah plastik ini menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem air laut yang menyebabkan kematian biota laut. Tindakan untuk mengatasi penumpukan sampah plastik ada bermacam-macam. Yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya sampah plastik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi kelompok kami. Sekarang kami membuka kesempatan untuk kelompok lain bisa bertanya atau memberikan argumen tentang hasil kerja kelompok kami. Ya. Oke, silakan. Mungkin ada kelompok 1, 3, dan 4 diberi kesempatan untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan. Oke, kelompok 1 mungkin ada tanggapan. Oke, atas nama siapa? Ayo. Alexandria Pak? Alexandria dengan Dewi.
kelompok 1, kelompok 3, kelompok 3 sudah, kelompok 4, kelompok 2, kelompok 4 sudah, kelompok 3 dan kelompok 1, sorry, kelompok 3 dan kelompok 1 silakan. Boleh Awi, silakan. Ada yang mau tanya? Kenapa? Ayo. Oh ya, silakan. Arti dari proses dehidrasi. Oke, tidak ada lagi kelompok lain, silakan. Oke, Leon. Kelompok 3. Menurut artikel yang saya baca dari sini penulis Sabai.com bahwa ada cara-cara mengurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yang dilansir dari Sabai.com adalah memasak sendiri dari rumah. Pertanyaannya, apakah memasak sendiri dari rumah dapat memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi dampak plastik di lingkungan sekian terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah pertanyaan ini berupa sudah, berupa lagi, silakan. Baik, kami menutup sesi tanya jawabnya dan kami minta waktu 5 menit untuk menjawab 3 pertanyaan. Oke, silakan. Oke, mungkin ini sebagai ada ingatkan lagi untuk kelompok 2. Pertanyaan pertama dari Alexandria Turin, bagaimana peran masyarakat dalam mengatasi sampah plastik? Pertanyaan kedua dari Awi, arti dari proses dehidrasi. Dan pertanyaan ketiga dari Leon, bahwa berdasarkan artikel yang dia baca, dari mana tadi? Solidindonesia.com, bahwa salah satu cara untuk mengurangi dampak sampah plastik itu dengan cara membawa makanan dari rumah. Apakah cara ini memberikan dampak yang signifikan terhadap peredaman atau pengurangan dari sampah plastik? Oke, nanti jam 12 setempat silakan menjawab pertanyaan. Karena waktunya 5.
dapat berperan dalam menangani penumpukan sampah plastik di laut dengan beberapa cara. Yang pertama, masyarakat dapat mengurangi penggunaan plastik dengan cara menghindari penggunaan alat makan sekali pakai. Yang kedua, masyarakat dapat mengelola sampah plastik dengan baik dengan cara membuang sampah plastik pada tempatnya. Yang ketiga, masyarakat dapat melakukan gerakan bersih-bersih pantai dan laut untuk membantu mengurangi jumlah sampah plastik di ekosistem laut. Gerakan ini dapat dilakukan secara mandiri atau bersama-sama dengan komunitas pemerintah atau organisasi non-pemerintah. Yang berikut, masyarakat dapat menyebarkan informasi tentang dampak sampah plastik kepada masyarakat lain agar mereka dapat memahami pentingnya mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Yang terakhir, masyarakat dapat melakukan informasi kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih ketat dalam penanganan sampah plastik. Jawaban dari Aldi, apa arti degradasi? Degradasi plastik adalah pemecahan molekul plastik dari rantai kompleks menjadi lebih pendek. Contohnya, botol plastik dapat berurai dalam sekitar 450 tahun. Baik, yang berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dewan. Apakah membawa dan memasak makanan dari rumah dapat mengurangi sampah plastik? Menurut kami, memasak dan membawa makanan dari rumah adalah salah satu cara yang cukup signifikan untuk mengurangi penumpukan sampah plastik. Hal ini dikarenakan membawa makanan dari rumah itu dapat disimpan dalam wadah yang dapat digunakan kembali, seperti kotak makan siang, botol minum, dan sendok kecil. Sedangkan makanan yang dibeli di luar seperti di kantin atau restoran biasanya dikemas dalam kemasan plastik sekali pakai, seperti piring plastik, gelas plastik, dan sendok plastik. Oke? Enggak teman-teman? Oke. Baik, sekian jawaban dari kami. Bagaimana dengan teman-teman yang bertanya? Apa betul buat? Baik. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya kasih waktu kita lagi 10 menit. Jadi kita batasi waktunya. Pertanyaannya satu saja. Oke, silakan. Pertanyaannya satu saja. Siapa yang mau tanya? Oke, silakan, Siri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya, apakah penumpukan sampah di laut mempengaruhi ekosistem laut secara keseluruhan? Jika ya, bagaimana dan tidak menurut? Oke, siap? Membuat silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lio. Apakah penumpukan sampah plastik di laut dapat mempengaruhi ekosistem
laut secara keseluruhan? Jawabannya ya. Penumpukan sampah di laut dapat mempengaruhi ekosistem laut secara keseluruhan. Sampah laut dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk kematian hewan laut, kerusakan habitat laut, merusak rantai makanan laut, dan merusak keindahan laut. Ya. Pas. Oke, sudah pas ini. Oke, akan berdampak pada biota laut, keindahan laut, kepunahan dan lain sebagainya. Oke, pas. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Mulai dari pertama tadi membahas tentang ekosistem, lalu datang kepada masalah yang disampaikan. Salah satu masalah yang diangkat ini adalah penumpukan sampah plastik pada ekosistem air laut. Salah satu ekosistem ini mengalami masalah karena terjadinya penumpukan sampah plastik. Siapa yang bisa memberikan satu kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini mengenai materi ekosistem sampai pada masalah dan bagaimana upaya untuk mengatasinya? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yang bisa? Oke, silakan. Ya, oke, kita tepuk tangan untuk kalian dulu. Kita dapat mengeksplorasi terkait ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi di dalam kita. Yang keempat, kita dapat menganalisis upaya rehabilitasi agar keseimbangan alam tetap terjaga. Oke, baik. Saya berikan pertanyaan. Oke, kami sampai terkait bagaimana tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita mengidentifikasi tentang ekosistem. Lalu bagaimana kita mengelompokkan komponen-komponen ekosistem, dan bagaimana kita menemukan masalah pada ekosistem dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi kesimpulannya bahwa ekosistem itu apa? Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ilmu yang berhubungan dengan ekosistem sendiri itu adalah apa? Ekologi. Ingat materi ya, ruang lingkup biologi di SMP, cabang-cabang ilmu biologi. Bahwa salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang ekosistem itu adalah ekologi. Jadi perhatikan sendiri, ekosistem itu adalah segala sesuatu di dalam dunia ini yang saling berhubungan. Sebuah ekosistem merupakan cakupan lingkungan yang tak hidup dan berinteraksi, dan hidup yang berinteraksi dan bergantungan di dalam ekosistem. Dari kasarnya bahwa ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu adalah ekologi. Oke, sekarang kita lihat yang berikut. Nah, tingkatan organisasi dalam makhluk hidup itu ada apa? Dikaji balik lagi di kelas SMP, kalau tidak salah di kelas 7 SMP. Ada individu, ada populasi, dan ada komunitas. Ini nanti dibahas di ekosistem. Individu itu adalah makhluk tunggal, populasi adalah kumpulan mikro hidup yang sejenis, dan
komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi disebut dengan komunitas. Yang berikut di sini ada ekosistem. Kalau dari ekosistem itu bioma. Ingat, tingkat organisasi kehidupan mulai dari apa? Molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan terakhir adalah bioma. Ada 10. Ekosistem itu adalah hubungan tinggal balik antara makhluk hidup dan turunannya. Sedangkan bioma itu adalah ekosistem daratan yang luas yang digolongkan berdasarkan vegetasi dominasi di wilayah tersebut seperti taiga, tundra, padang rumput, dan gurun. Oke, sekarang kita lihat komponen ekosistem. Ada komponen biotik, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini kalian lihat ada gambar di sini kok. Gambarnya mana tidak? Ada manusia apa di situ? Ada tumbuhan apa di situ? Ada hewan apa di situ? Jadi komponen biotik itu adalah semua yang berhubungan dengan makhluk hidup. Yang berikut kita lihat komponen dalam ekosistem yaitu komponen abiotik. Di sini ada apa kalian lihat? Ada apa di sebelah? Ada apa? Matahari senja ya. Matahari terus ada apa di sebelah? Ini angin kok, angin yang menggoyang-goyang rumput. Oke, berarti kita bisa mendeskripsikan tentang angin ya. Sebenarnya ini kalau misalnya dilihat dengan secara kasat mata ini rumput. Kemudian ini bisa menjawab tentang angin. Berarti ini ada cerdas memahami bahwa ini adalah komponen abiotik. Berikut kita lihat tiga ekosistem. Ada ekosistem laut, ada ekosistem air tawar, ada ekosistem darat, dan ada ekosistem air. Jadi pertemuan antara air laut dengan air tawar. Ayo, itu nanti dia masuk. Nah, tadi kalian bahas tentang ekosistem air laut, di mana terjadi masalah pada ekosistem air laut, terjadi penumpukan sampah plastik. Sampah plastik ini menjadi kehidupan yang nyata yang kita alami. Ini menjadi berita yang sangat aktual untuk Indonesia, bahkan dunia, bahwa keparahan sampah plastik ini akan berdampak pada kehidupan makhluk hidup seluruhnya. Seperti apa? Misalnya di laut tadi, maka tadi dijelaskan oleh Eko bahwa laut menjadi tidak indah karena sudah ada sampah plastik kotor. Kalau laut sudah kotor secara otomatis, biota yang akan ada di dalam laut ini secara otomatis akan berkurang, bahkan punah. Seperti kita lihat contoh yang paling lokal di daerah kita, itu di sepanjang pesisir pantai Suser di pekuburan Baru Paroki Sanjuang. Itu kalian lihat ada objek pariwisata di situ, yaitu wisata kuliner, di mana dibuang deterjennya, dibuang plastiknya di situ, sehingga kalian lihat laut di situ dan pantai di situ sangat kotor, sehingga biota-biota laut di situ hampir sangat kurang sekali. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di situ banyak siput, banyak kerang, banyak kepiting. Bahkan kita dulu saja kepiting itu dia jalan sampai ke atas jalan raya itu pantai. Tapi sekarang bahkan kita tidak lihat. Jika kalian kalau jalan di pesisir pantai, sepanjang jalan pantai, jalan itu kalian ada aspal yang dia tenggelam. Ada aspal yang tenggelam ya. Nah, itu adalah kepiting di bawah. Sehingga dia tenggelam. Jadi begini, mereka sudah tumbuh tapi jatuh gitu. Itu karena apa? Tapi sekarang sudah hampir tidak ada upaya kepiting di daerah situ. Itu salah satu dampak daripada masalah ekosistem dari penumpukan sampah plastik yang dibuang. Itu yang pertama. Sekarang itu Indonesia lagi gencar-gencarnya dengan pergi ke toko itu harus membawa barangan belanja sendiri, keranjang belanja sendiri ya. Tapi kita di Flores Timur tidak berlaku untuk Flores Timur. Tidak berlaku juga untuk Pulau Jawa, saya tidak tahu, tetapi berlaku untuk Pulau Bali. Bali itu sudah membiasakan, membudidayakan masyarakatnya untuk pergi ke minimarket dimanapun itu harus membawa keranjang. Apabila tidak membawa, dijawab. Kalau di Natal itu Anda membayar plastik untuk simpan barang belanja Anda. Sekarang untuk meredam kekurangan sampah plastik. Oke?
Selain seperti itu ada ekosistem darat, ada ekosistem laut, dan ada ekosistem H2. Seperti ekosistem dan masalah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nanti kalian bisa mengerjakan pretestnya. Nanti dikumpulkan ya, ini pretestnya karena waktu sudah kurang, jadi kalian kerjain. Nah, besok dikumpulkan ya di mejanya ibu. Senyum semua, semangat, semangat, luar biasa. Oke, KPD-nya dikumpulkan ya, nanti dikumpulkan. Oke, perhatikan di sini. Ini cuma tadi kita bahas, scriptnya khaskan. Coba Anda bisa, apa yang Anda rasa setelah Anda menerima pembelajaran kita hari ini? Itu ada di belakang LKPD Anda. Tuh, Anda lihat di situ. Apa yang kalian rasakan? Oke, tenang. Seru, oke, pembelajaran hari ini seru ya? Oh, seru. Apa? Hal penting apa yang kalian pelajari? Tentang refleksinya bahwa pembelajaran hari ini seru. Berarti ada hal penting yang kalian pelajari hari ini. Apa? Apa? Oke, jadi hal penting belajar tentang ekosistem dan masalah yang terjadi dalam ekosistem dan bagaimana solusi untuk mengatasi ekosistem. Berarti kalian tahu bahwa ada masalah yang terjadi dalam ekosistem dan bagaimana cara untuk mengatasi. Apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut terkait materi ini? Apa yang kalian mau ingin pelajari lebih lanjut? Oke, Ali. Oke, ini dipelajari untuk kalian masa depan ini adalah bagaimana cara untuk mengatasi masalah atau kerusakan pada ekosistem, sehingga generasi-generasi seperti kalian ini dan generasi untuk anak cucu berikutnya masih bisa menikmati ekosistem yang baik. Oke, sudah tidak rusak. Yang berikut, apakah kesulitan yang kalian jumpai dalam proses pembelajaran? Apa yang paling sulit? Paling sulit apa? Tidak ada. Benar, tidak ada. Tidak ada sulit. Menemukan masalah tidak sulit. Tidak ada sama sekali. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai ekosistem, masalah dan upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi pada ekosistem. Satu pesan saya untuk kalian generasi muda, selalulah menjaga ekosistem di sekitar Anda. Sekian dan terima kasih. Mari kita berdiri untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita berdoa, silakan kembalikan meja-meja dan kursi-kursi kalian. Doa pembukaan sudah dipimpin oleh Udis, maka untuk doa penutupnya ini oleh cowok, jadi kita minta Ali memimpin kita dalam doa penutup pembelajaran kita hari ini.
4, 5,